Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di surat Al-Ghasyiyah. Surat yang insya Allah sudah kita hafal. Nanti ada rangkaiannya dengan surat Al-A'la. Monggo kita sesarengan membaca surat Al-Fatihah, Raditu Billah, dan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 10. Monggo Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul adzim. Para Bapak Ibu sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah itu surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah. Nomor suratnya itu 88. Urutan surat di dalam Al-Quran itu 88. Tapi turunnya berdasarkan turunnya Al-Quran itu surat ke-68. Nanti akan kita bahas ya, insyaallah. Surat ke-88, tapi itu berdasarkan turunnya itu surat ke-68. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghasyiyah ini nanti kita akan berbicara tentang hari kiamat.
atau hari pembalasan. Di dalamnya nanti akan ditemukan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahnya itu tertunduk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setunggal satu. Yang kedua, akan ditemukan orang-orang yang wajahnya itu menyenangkan karena mendapatkan naimah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, ceria. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut al-ghasyiyah? Karena ada kata al-ghasyiyah di ayat pertama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah datang kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Apa itu al-ghasyiyah? Nanti kita bahas. Saya akan bacakan hadis dari tafsir Ibnu Katsir. Dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah dan surat al-ghasyiyah fi salatil id, ada dalam salat id. Jadi rakaat pertama membaca surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la yang kemarin kita bahas. Kemudian rakaat kedua itu membaca surat al-ghasyiyah di salat id. Wa yaumul jum'ati, dan di hari Jumat. Wa yaumil jum'ati, dan di hari Jumat. Terus sunnah membaca surat al-a'la dan al-ghasyiyah. Kemudian ada seseorang yang bertanya, bima kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati ma'a suratil jum'ah. Rasulullah itu membaca apa saja sih di hari Jumat selain surat Al-Jum'at? Ada orang yang bertanya kepada Nabi. Kemudian dijawab, qala hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi di rakaat pertama di salat Jumat itu Rasul membaca surat Al-Jum'ah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kalau itu surat Shaf ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Surat Al-Jum'ah dan seterusnya. Rakaat pertama, rakaat keduanya surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini dados wonten sunnahipun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ayat pertama. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal apakah ataka sudah datang kepadamu hadithu berita al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah di situ diterjemahkan kayaknya hari pembalasan apa ya? Hari kiamat. Hari kiamat. Baik, kita lihat dulu. Al-ghasyiyah artinya itu sebetulnya bukan hari kiamat. Arti katanya itu bukan hari kiamat. Ghasyiyah menika nutupi. Ghasyiyah itu nutupi. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Napa nika? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Khatama, Allah mengunci, ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan mata mereka, ghishawatun, ditutupi.
Jadi ghisyawah napa ghasyiyah itu artinya menutupi, Bapak Ibu sekalian nggih. Ada juga di dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha. Wal-laili demi malam idza yaghsha, apabila menutupi. Jadi malam itu sebetulnya menutupi siang, menutupi begitu Bapak Ibu sekalian. Kita lihat terjemahannya. Kenapa ghasyiyah? Yang pertama, karena kiamat itu nanti akan bakal menutupi semua manusia. Tidak ada manusia yang hidup saat itu yang tidak kena kiamat. Oh, dume pejabat nanti tidak ikut kiamat, boten. Tidak ada. Jadi semua ikut kiamat. Yang pertama, artinya semua orang itu akan kena kiamat, kena akibat dari kiamat. Yang kedua, karena menutupi logika berpikir manusia saat itu. Kiamat itu apa? Tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Tidak pernah terbayangkan. Paling mendengarkan cerita, membaca buku, oh kiamat itu ini. Tapi sesungguhnya sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat, tidak pernah terbayangkan oleh akal pikiran manusia. Jadi ghasyiyah itu menutup logika berpikir otak manusia. Ini naminipun ghasyiyah. Kita lihat kenapa disebut hadis. Hadis, saya mulai dari belakang, ghasyiyah, hadis, ataka, hal, supaya mudah memahaminya. Yang kedua, hadis. Hadis itu adalah berita lama tapi dikemas baru. Berita yang sebetulnya sudah lama tentang kiamat itu tapi dibuat baru. Kalau orang sana nyebutnya breaking news. Berita wonten nggih teng TV nggih. Sebetulnya berita lama tapi kemudian diangkat lagi seolah-olah jadi baru. Niku naminipun breaking news. Jadi seolah hadis itu adalah perkataan tapi adalah sesuatu perkataan yang dibuat baru. Nah, niku Gusti Allah ngendika mekaten. Kemudian ataka, kita lihat. Ataka niku datang. Sudah pernah kita bahas, datang dalam bahasa Arab itu dua. Setunggal, yang pertama itu adalah ja'a. Ja'a itu artinya datang. Saya tulis sebentar. Datang. Datang. Oke, nggih. Ata itu datang. Jaa itu datang. Kalau jaa itu datang tapi datang yang besar, mak bedunduk. No, apa bahasa Indonesia? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini pakai bahasa Indonesia karena di YouTube banyak yang minta pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai bahasa Indonesia nggih. Mboten napa-napa nggih. Ingkang dereng mirsani YouTube monggo mirsani YouTube. Jaa itu artinya datang, tapi datang dengan tiba-tiba dan sesuatu yang besar. Nggih. Kalau ata datang tapi datangnya itu alon-alon, datangnya itu gremet. Itu namanya ata. Nggih. Ata. Jadi sesuatu yang besar di dalam Al-Qur'an disebutkan datangnya pakai jaa. Nggih. Kalau datangnya itu alon-alon, santai masuk ke dalam satu tempat itu dengan ata.
Setan, iblis datangipun menika ngangge ata. Masuk merasuki orang itu mboten krasa Bapak Ibu sekalian, tidak kerasa. Mlebetipun mboten kok betunduk. Ngaten niku ata, ngaten niku. Nah, ngaten niku. Lalu Pak Jamal, kenapa di sini disebutkan ata padahal bercerita tentang kiamat? Padahal bercerita tentang kiamat. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kenapa tidak pakai jaa? Karena di situ disebutkan hadis. Ada kata hadis. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita? Bukan kiamatnya, tapi beritanya. Tapi beritanya, apakah telah datang kepadamu berita tentang kiamat? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Surat ini adalah surat ke-68. Diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya surat ini dan semua surat di dalam Al-Quran itu diturunkan kepada orang kafir Quraisy saat itu. Pada kafir Quraisy saat itu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau surat ini surat ke-68, sesungguhnya orang kafir Quraisy itu pernah diberikan informasi kali Gusti Allah tentang kiamat atau belum? Sudah sebetulnya. Lalu kenapa ditanyakan lagi? Hal ataka, apakah telah datang kepadamu tentang kiamat? Bukan mestinya dijawab, ya sudah. Bukan. Tapi sesungguhnya untuk memperingatkan mereka. Hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu? Mboten kok dijawab, nggih sampun, nggih dereng. Bukan itu sebetulnya maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bahasa kita kira-kira Gusti Allah menika, Gusti Allah itu sedang marah. Maaf, saya nyebut kata marah untuk Gusti Allah. Kira-kira sedang marah. Karena sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan informasi kiamat, tapi nggak mau. Itu orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sakjane wis tau krungu apa durung sih? Nah, ngaten niku. Sakjane pun apa dereng teh ngaten niku. Sakjane begitu, bukan kemudian apakah telah datang kepadamu? Ya, sudah datang. Bukan. Mboten ngaten niku. Nah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalimat ataka itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Apakah telah datang kepadamu Muhammad tentang kiamat? Tapi sebetulnya untuk siapa? Untuk kafir Quraisy Bapak Ibu sekalian. Untuk kafir Quraisy. Kenapa begitu? Bicaranya kepada Nabi Muhammad tapi maksudnya itu kepada kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah tidak bisa dibilangin. Nah, apa dibilangin ya? Enggak. Enggak bisa. Dikira baik-baik enggak bisa, Mbak ya. Tidak bisa. Begini, ngaten Bapak Ibu sekalian. Kadangkala wonten cah nakal. Ada anak nakal misalkan gitu ya. Terus kemudian dikandani ini kok mboten purun. Dikasih tahu itu tidak mau. Oh, mesti diomongi ping pirang-pirang kok iki ya sinau, sore ya adus ngoten niku. Mboten purun Bapak Ibu sekalian. Lah, Bapak Ibu mereka ngandani kalih bocah liya. Le, nek sore ki sinau, sadurunge ya adus. Maksudnya pun mriki. Maksudnya itu kepada orang yang di sini. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Karena niki pun mboten saged dikandani. Karena pun mboten saged dipun nggak bisa diperbaiki. Ngaten nggih. Terus
bicaranya kepada Nabi Muhammad tapi maksudnya kepada orang kafir Quraisy. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu hadis, berita, informasi al-ghasyiyah tentang kiamat? Nah, kita lihat ayat 2. Di hari kiamat ada apa? Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Wujuhun menika itu jamak dari wajah. Wajah-wajah yauma idzin pada hari itu khasyi'atun tertunduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu tertunduk, kalau orang itu malu, kalau orang itu banyak maksiatnya, apakah yang banyak maksiatnya itu wajahnya tok? Mboten. Yang punya maksiat itu tubuh semuanya. Berbuat dosa salah dari hati, tangan, mata dan sebagainya. Tapi Gusti Allah itu menyampaikan wujuh. Wujuh itu wajah. Karena orang itu akan kelihatan dari wajahnya. Orang itu akan kelihatan dari wajahnya. Tiang seneng, niko nggih ketinggal. Nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Ketinggal. Orang gembira itu kelihatan dari mukanya. Orang sedih itu kelihatan dari mukanya. Enggak kelihatan dari tangannya. Oh, sedih tangannya kisut. Wah, boten. Boten Bapak Ibu sekalian nggih. Terus yang kelihatan itu adalah dari wajahnya. Makanya disebutkan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Hari itu wajah-wajah itu tertunduk. Tertunduk karena takut kepada Allah. Ngaten. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten istilah takut. Wonten istilah takut teng bahasa Arab menika setunggal khauf. Khauf. Saya tulis nggih. Khauf. Kha wawu fa. Khaufun. Nggih. Khaufun. Yang kedua khosyiyah. Yang keempat khusyu. Niki takut. Ning benten-benten mangke. Nggih, kita terangkan. Kalau ada orang takut, kalau ada orang takut, tapi takutnya itu karena dipecut. Apa dipecut itu ya? Dicambuk. Dicambuk artinya dengan alat, dengan sesuatu meden-medeni. Itu takut khauf. Binatang menika takutipun karena alat. Yeah. Binatang itu takutnya karena alat. Jadi kalau tidak pakai alat dia tidak takut. Yeah. Menungso nggih wonten sik ngaten niki. Manusia juga ada yang seperti ini. Takutipun kali Gusti Allah itu karena dipecut riyin. Naudzubillah min dzalik nggih. Niki takut karena fisik. Takutnya karena fisik, nggih. Wonten manusia yang sudah dibilangin berkali-kali tentang taat, tentang salat, tapi mboten purun. Mboten purun. Kedahe dipecut riyin. Ayo kowe salat tak pecut nembe gelem ngoten niku. Niki khauf. Niku khauf Bapak Ibu sekalian. Di atasnya khauf niku naminipun khosyiyah. Khosyiyah menika mboten ngangge pecut tapi ngangge ilmu. Orang itu takut karena sudah diberitahu, nyandak akalipun. Kamu itu ya sholat, kamu itu ya jangan berbuat maksiat. Dikandani sampun purun menawi khosyiyah.
Nah, menawi khasyah sudah mau seperti itu. Beda dengan khauf. Khauf itu sebetulnya untuk binatang. Untuk binatang khauf. Nah, sekarang di atasnya, kalau di situ di bawahnya maaf. Khusyuk itu juga sebetulnya takut. Sebetulnya takut, tapi takutnya dari hati. Takutnya dari hati, takutnya dari hati. Ngaten, tiang-tiang ingkang khusyuk salat itu munculnya dari hati, Bapak Ibu sekalian. Munculnya itu dari hati, bukan karena dicambuk, bukan karena yang lain, tapi memang dari hati. Paling tidak kelihatan orang yang sholatnya khusyuk itu ingkang ketinggal setunggal piyambakipun tertunduk nggih. Wonten tiyang ingkang khusyuk ning maten iki? Wonten Bapak Ibu sekalian. Tidak ada menengadah ke atas khusyuk gitu, wonten tidak ada gitu. Khusyuk itu satu tertunduk. Nggih. Yang kedua, orang yang khusyuk itu kedengaran dari suaranya. Misalkan membaca sesuatu kemudian menangis karena tahu dia ada dan muncul dari hati karena dia tahu artinya. Masya Allah. Wonten nggih tiang-tiang ingkang ngaos lajeng menangis dia. Menangis karena tahu artinya. Kita mbok menawi dereng dugi ngaten niku belum sampai yang seperti itu gitu ya. Karena ilmu kita belum sampai Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Wajah-wajah mereka itu tertunduk tapi terhina karena banyak maksiat yang dulu pernah dilakukan orang-orang kafir, orang-orang kafir. Tertunduk Bapak Ibu sekalian. Zalilah menika terhina, menunduk ning terhina. Nah menika. Kita wasakan. Zalilatun wa tahsya'a wa la yanfa'uha amaliha. Kenapa dia tertunduk dan terhina? Karena merasa amalnya itu tidak bermanfaat. Amal dulu yang dilakukan di dunia niku mboten manfaat Bapak Ibu sekalian, mboten manfaat. Sudah beramal tapi amalnya tidak dihitung sebagai amal baik. Eman-eman. Sudah sholat, sudah melakukan amal baik, tapi mboten datang, tidak dihitung. Naudzubillah min dzalik. Eman-eman ada yang seperti itu. Kita lihat di ayat 3. Amilatun nasibah. Amilatun sudah bekerja keras. Nasibatun tapi kemudian payah. Napa to mriku? Payah nggih, pepayahan nggih. Payah nasibatun. Umar Ibnul Khattab suatu hari itu mendatangi rahib pendeta. Terus kemudian dipanggil sama Umar, "Hei pendeta, coba ke sini." Nyata niku Umar bin Khattab. Lajeng berbalik pendeta nipun niku ada depan kali Umar bin Khattab. Kemudian Umar melihat dia dari atas ke bawah sampai ke bawah gitu. Lajeng Umar nangis. Umar bin Khattab nangis Bapak Ibu sekalian. Lajeng ditanya Umar bin Khattab menika, "Ya Umar, kenapa kamu menangis?" Kemudian Umar ngendika,
saya teringat dengan satu ayat amilatun nasibah. Ingat dengan ayat ini Umar bin Khattab menikah. Loh, kenapa Umar itu menangis dengan ayat ini? Karena melihat orang-orang Nasoro, orang Nasrani itu mereka juga beribadah. Mereka juga beribadah, tapi ibadahnya itu enggak sampai. Dan mereka akan merasa sudah bekerja keras, merasa sudah beribadah dengan benar, tapi sesungguhnya mereka akan mendapatkan kehampaan. Tidak akan mendapatkan kebaikan, tapi kesia-siaan. Itu yang digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan, tidak kepada orang Nasoro, tapi kita sendiri Bapak Ibu sekalian bisa jadi amilatun nasibah menika nggih kita. Kita seolah-olah menika sampun salat tahajud, sampun poso Senin Kemis, sampun nglampahi napa-napa, tapi mboten direken kali Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik, eman sangat. Nggih. Kita pun kelihatannya itu sudah sangat giat melakukan aktivitas agama nggih Bapak Ibu ngawasipun rajin napa-napa mawon kita lampahi niku mboten direken kali Gusti Allah nika ingkang disebut amilatun nasibah. Naudzubillah min dzalik nggih. Bisa seperti itu. Oleh karena itu amal menika ingkang penting kali. Yang penting itu dua. Nggih. Yang pertama itu harus dilakukan dengan benar, ikhlas kepada Gusti Allah. Ikhlas mawon dumateng Gusti Allah. Yang kedua itu sesuai dengan tuntutanipun Gusti Allah. Menika sampun leres. Nggih. Nika ingkang dipun reken kali Gusti Allah. Itu yang dianggap oleh Gusti Allah sebagai amal. Bukan seperti amalnya orang Nasoro, orang Yahudi, naudzubillah min dzalik. Seolah-olah mereka itu sudah beribadah kali Gusti Allah, tapi boten dianggap kali Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken. Tasla naron hamiyah. Tasla akan masuk naron api neraka, naudzubillah min dzalik, hamiyatan yang sangat panas. Masya Allah. Hamiyatan nika wonten alifipun Bapak Ibu sekalian. Napa menawi mboten wonten alifipun ngaten, itu panasnya tidak terlalu panas. Pripun niku penjelasane Pak Jamal kangelan nih. Kok ana alif kok dadi panas. Kalau ada alifnya itu namanya fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Pelaku itu lebih banyak melakukan dibanding dengan bukan pelaku. Ngaten. Misalipun guru kali mboten guru niku kathah mucalipun guru napa mboten guru? Guru mesti ngaten niku. Jadi guru itu lebih banyak mengajar. Api itu kalau pelaku itu nanti akan lebih panas dibandingkan dengan api yang tidak pelaku. Nah, penjelasannya ngaten niku pripun niku mumet kali. Nah, jadi ada alif itu menunjukkan lebih panas dibandingkan dengan api biasa. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tiang-tiang ingkang beramal, orang-orang yang beramal, tapi kemudian amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak benar, masuk ke api yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ya Allah, neraka. Masuk ke neraka. Masya Allah. Kita lajengaken. Tusqa
min ainin aniyah, tusqa akan diberi minum. Nggih. Tusqa akan diberi minum. Nggih. Kalau Bapak Ibu sekalian haji napa umroh niku wonten tiyang ingkang ada orang yang membawa air zam-zam teng punggungipun. Lajeng mangke dibagi-bagikan kepada orang yang minta gitu ya. Orang yang minta. Mereka disebut sebagai sakoyah. Sakoyah itu memberi air. Tugasipun memang begitu. Tugasnya memberi air kepada jamaah haji dan jamaah umroh. Jamaah haji mungkin bawa gelas, dicuri botol, dicuri ngaten niki kemudian sakoyah atau suqiyah. Nah, niku tusqa diberi minum min dari air, min dari ainin sumber mata air, aniyatin yang sangat-sangat panas. Masya Allah, sangat panas Bapak Ibu sekalian. Ada di dalam surat yang lain nggih, wonten tentang surat liyanipun menika. Wonten diberi minum tapi begitu minum semua anggota tubuh menika rontok. Meleleh. Nggih. Napa namanya? Ngelupas kulitnya, dagingnya lepas dari tulang. Nah, untuk bilang hati jantungnya copot, matanya merotoling bang. Semua nika airnya ya Allah, air yang sangat panas ya. Wonten teng surat An-Naba gimana? Dikasih minum. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jumeneng wonten teng lapangan. Berdiri di lapangan di suatu hari dari jam 9 sampai jam 2 siang. Misal mawon. Panas sangat, suasananya panas, panjenengan tidak dikasih minum. Begitu dikasih minum mesti rebutan ya, misalnya pun rebutan. Tapi ketika yang ngambil minum ternyata airipun panas Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira bisa menghilangkan haus napa mboten? Mboten Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran sederhana mawon. Tiang-tiang ingkang teng neraka nggih mekaten. Orang-orang yang di neraka itu juga seperti itu. Mereka sangat kehausan karena memang panas. Kemudian tidak dikasih minum dalam jangka waktu yang lama, menika terus kemudian dikasih minum nih, minummu, rebutan, lajeng begitu diminum langsung sami rontok sedanten, rontok min ainin aniyah, ada mata air di dalam neraka itu, tapi sangat panas. Terus neraka menika wonten kalih. Setunggal neraka panas, angka kalih menika neraka dingin. Nah, panjenengan pada sampun panjenengan enggak jadi. Jangan milih. Nggih, mboten enak sami kalihipun. Mboten aku pengen sing sejuk ngoten niku. Mboten sejuk. Nggih. Kados teng dispenser niku lho, Pak. Wonten sing dingin, wonten sing panas. Ning panasipun panas sangat, dinginipun dingin sangat. Mboten kiyat. Naudzubillah. Tusqa diberikan minum min ainin dari mata air aniyatin yang sangat panas. Kita lanjutaken. Laisa lahum ta'amun. Laisa tidak ada lahum bagi mereka tidak diberikan ta'amun makanan illa kecuali min dhari'in dari dhari. Apa itu dhari? Dhari. Napa ta mriku artosipun? Duri nggih. Wonten teng tafsir disebataken macam-macam.
ingkang sepisan. Yang pertama, dori itu adalah syajarun minnar, pohon dari api. Pohon yang dari api, Bapak misalnya pohon ngaten niku ora dari kayu nggih. Nah niki api. Nah niku dori. Dori menika mangke dimakan. Dimakan oleh penghuni neraka. Dori nika. Yang kedua, syajarun pohon tapi banyak durinya. Niku dori nggih. Terus karena memang tiang-tiang teng neraka menika nggih punya haus, punya rasa haus dan punya rasa lapar. Nggih. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, begitu ada makanan dan minuman rebutan, tapi ternyata dori wonten durinipun. Oh, naudzubillah min dzalik niku dori. Masyaallah. Yang lain menyebutkan dori menika zakum, okay? Ada durinya. Annaha al-hijarah. Nggih. Wonten ingkang ngendika malih menika shibrik. Shibrik menika napa nggih? Wit-witan menjalar tapi wonten durinipun. Nah nika shibrik. Nggih, shibrik nika kata dari dhari. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minumannya minuman air yang sangat panas sehingga menjadi rontok semua anggota tubuhnya, kemudian makanannya pun makanan yang berduri. Nika tiang-tiang yang di neraka itu, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kita lajengaken la yusminu wala yughni minju. La tidak yusminu, tidak membuat gemuk. Tidak mengenyangkan maksudnya ya, tidak mengenyangkan. Wala yughni minju, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Nggih. Jadi wonten unjukan, wonten daharan, tapi unjukanipun mboten marai ngilangke ngelak. Tidak menghilangkan rasa haus, dan makanannya pun menjadikan dia itu malah lebih sakit. Tapi karena butuh makan, butuh minum. Digambaraken teng Al-Qur'an mekaten, walaupun teng akhirat tapi masih membutuhkan makan dan minum karena masih diberi rasa lapar dan rasa haus. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, niko teng neraka, Masya Allah. Tapi makanannya itu tidak membuat seseorang itu kenyang. Wala yusminu wala yughni minju, dan tidak menghilangkan rasa haus. Lajeng pripun nika? Butuh makanan, butuh minuman wonten, ketika dimakan dan minum malah rontok. Atau nika naudzubillah min dzalik niku tiang-tiang ingkang amilatun nasibah. Orang-orang yang sudah merasa berbuat baik, tapi kemudian nasibah payah nanti di sana di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Digambarkan orang-orang Nasrani. Masya Allah. Bisa juga sampai kepada kita Bapak Ibu sekalian, amilatun nasibah itu nggih. Mugi-mugi mawon kita mboten. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken. Sebetulnya potonganipun menika wonten teng ayat 7. Potonganipun menika alinea napa batas kalimatipun wonten teng ayat 7. Tapi ndak apa-apa, kita lanjutkan. Wujuhu yauma idzin na'imah. Wow, tadi ada wujuhu yauma idzin khashi'ah, tertunduk. Nah, sekarang sebaliknya. Wujuhu yauma idzin na'imah, yaitu wajah-wajah, kelihatan wajahnya
kelihatan gembiranya, kelihatan senangnya seseorang itu dari wajah. Nggih. Wajah itu aslinya itu memang menunjukkan kepribadian. Menunjukkan hati seseorang itu ada di wajah. Nek bar pikantuk pensiunan niki wajahnya benten. Ya, kira-kira begitu. Dapat order banyak gitu ya, misalkan gitu ya. Itu hatinya senang, dan hatinya senang itu ditunjukkan di muka. Makanya muka menika representatif menunjukkan apa isi hatinya seseorang. Makanya digambarkan wujuhun, wajah-wajah mereka. Yauma idzin, pada hari itu na'imatun menika berseri-seri. Na'imatun menika berasal dari kata nikmah. Nikmah, orang yang mendapatkan nikmah wonten alifipun, na'imatun, mendapatkan nikmat. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten teng bahasa Arab menika nikmah menika napa-napa mawon ingkang dateng teng kita tapi membuat kita gembira, itu nikmah. Nggih. Kula catat, tulis sebentar. Napa-napa mawon ingkang datang, apa saja yang datang kepada kita tapi menggembirakan, nika naminipun nikmah. Nikmatun. Ugi wonten, ada lagi yang datang kepada kita tapi tidak menyenangkan, namanya nikmah. Kacek sithik. Nikmah kali nikmah. Apa Pak Budi? Ya, nikmah itu sesuatu yang datang kepada, ngangge qaf, nikmatun. Niku sesuatu yang datang kepada kita tapi tidak menyenangkan, niku disebut nikmah. Nggih. Tapi sesuatu yang datang kepada kita nggih, tapi menyenangkan, membuat kita senang, itu ni'mah, pakai ain. Bentenipun teng ain lan qaf nggih. Ni'matun nggih. Nah, teng Al-Qur'an disebutaken boten nikmah tapi naimah, wonten alifipun. Ada alifnya. Artinya apa? Artinya orang yang mendapatkan kenikmatan. Di situ disebutkan berseri-seri gimana? Berseri-seri. Artinya memang senang dia, senang mendapatkan naimah nggih. Mangke kita terasakan tiang ingkang mendapatkan nikmah banyak itu nanti di dalam Al-Qur'an disebutkan naimun. Nikmatipun kathah sangat. Awit saking cilik-cilik sampai si ageng-ageng. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Nikmah yang alit-alit kata niku naim. Naimun nggih. Naimun. Nggih. Naam, benar ya. Masya Allah. Ini bahasa Arabnya tingkat tinggi nih Pak Budi. Masya Allah. Nggih. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Kembali. Tsumma, kemudian latus alunna, akan diminta pertanggungjawabannya yauma idzin, di hari itu, an, dari naimun, nikmat-nikmat yang banyak itu. Nikmat-nikmat. Naim itu artinya
banyak kata niku. Jadi tidak hanya nikmat-nikmat besar ya, tapi nikmat-nikmat yang kecil niku nek dikemalke jane ya kathah ya. Nikmatnya banyak gitu. Masya Allah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Sepisan ada orang yang tertunduk, dzalilah, terhina gitu. Tapi ada orang yang berseri-seri, beda banget nih. Beda banget. Ada orang yang tertunduk karena amilatun nasibah, tapi ada satu sisi orang-orang golongan yang naimah. Naimah orang-orang yang berseri-seri. Gitu. Orang benten banget, pokoknya berbeda sekali ya antara orang yang lagi sedih karena mengingat dosa-dosanya dan ada orang yang begitu gembira. Begitu gembira. Nah, lisa'yiha radiyah karena apa? Lisa'yiha karena usahanya, amalnya dulu itu radiyatun, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku Bapak Ibu sekalian. Puncak dari ibadah menika adalah mardhatillah, mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian, itu puncak dari ibadah. Mardiyah wonten teng surat napa, Mbah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah nggih. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Radiyatan mardiyah. Dia ridha dan Allah juga ridha. Oh, niku pripun niku. Dia ikhlas dengan dia ridha dengan amalnya dan Allah juga meridhoi dia, Masya Allah. Karena usahanya nek mau mboten direken, nek niki direken kali Gusti Allah, diridhoi oleh Gusti Allah. Ada seseorang yang jadi karyawan misalkan ya, jadi karyawan sudah sama-sama bekerja, bekerjanya sama dari jam 8 misalnya sampai jam 6 sore misalnya, sama bekerjanya, tapi setunggal direken, setunggal mboten direken. Wonten sih ngaten niku, jam kerjanya sama gitu. Mungkin juga hasilnya mungkin juga sama, wallahu alam tidak tahu. Tapi kemudian dia diridhoi, satunya tidak. Satunya sama bosnya itu di napa nggih? Karena tidak sesuai dengan SOP. Napa niku SOP? Sesuai dengan perintah kali bosipun ngaten niku nggih. Niki nggih sami kinten-kinten. Satu tidak sesuai dengan SOP, orangnya nanti tertunduk. Satunya itu sesuai dengan perintah Gusti Allah. SOP ini pun Gusti Allah. Napa SOP ini? Standar operasional prosedur, ketentuan lah ngaten nggih. Ketentuan saking Gusti Allah ngaten nika. Jadilah gembira, jadilah karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mangke piyambakipun fi jannatin aliyah, fi ada di dalam jannatin surga, aliyatin yang tinggi. Masya Allah. Orang-orang yang diridhoi itu akan diberi hadiah kali Gusti Allah. Masya Allah. Hadiah kali Gusti Allah, jannah. Jannah menika artosipun menika kebun. Aslinipun nggih. Aslinipun kebun yang banyak pepohonannya. Nika dados panjenengan kagungan kebon. Niki jannah. Niki jannah. Kebon kosong Mbah nggih nika. Nanya panjenengan ngajak, yuk kita ke surga. Ngoten nika teng kebone panjenengan. Kebun ya. Jannah itu kebun. Kenapa disebutkan kebun Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang Arab itu melihat kebun itu seneng karena memang liyanipun niku nggih padang pasir. Padang pasir tidak ada kebunnya. Itu terutama di Mekah nggih. Terutama di Mekah itu ya wontenipun kiwa tengen
niku nggih gurun mawon, gurun pasir menika. Menawi wonten kebun nggih senang sekali. Makanya surga digambarkan itu seperti kebun supaya orang-orang menika nyandak pikirannya. Oh, kayak gitu toh surga. Oh, yo aku yo nanti akan ke sana. Kira-kira seperti itu. Jannatin boten jannah mawon tapi aliyah. Aliyah menika tinggi. Madrasah aliyah nggih wonten nggih. Madrasah tinggi nggih. Ada ngandhap niku namanya ibtidaiyah. Ibtida niku dasar. Dasar nggih. Nggih. Lajeng inggilipun mutawassithah. Mutawassithah menika tengah-tengah. Tengah-tengah SMP nggih. Lajeng aliyah menika nggih aliyah tinggi nggih. Nggih. Wonten menawi teng naminipun ma'had ali. Ma'had menika pondok lah ngoten nggih. Pondok ali nika yang tinggi. Perguruan tinggi nipun pondok nika naminipun ma'had ali. Aliyah tinggi. Surganipun tiang-tiang ingkang dipun ridhoi kali Gusti Allah itu adalah surga yang tinggi nggih. Surganipun surga yang tinggi. Mboten disebataken mangke insyaallah masih berapa menit? 7 menit. 5 menit. 5-6 nggih. Nggih. Bapak Ibu sekalian ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Al-Ghasyiyah itu yang utama disebutkan setelah menyebutkan tentang hari kiamat, nanti akan ada orang-orang yang mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia itu beramal yang sia-sia, nanti akan tertunduk wajahnya. Okay. Wujuhu yauma idzin khashi'ah, satunya itu wujuhu yauma idzin na'imah. Okay. Ada dua napa naminipun? Dua golongan nggih. Ada dua golongan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini pendek tapi diminta oleh Rasulullah dibacakan ketika jamaahnya itu banyak. Nggih. Ketika jamaah banyak itu diminta untuk membaca surat Sabihis sama surat Al-Ghasyiyah. Nggih. Jadi nek jamaahnya banyak itu menikah. Ya, sunnahnya membacakan surat ini. Nggih. Salah satu nggih salat Id niku nggih kathah, gitu. Itu minta membaca itu surat salat Jumat nggih mekaten. Nah, gitu. Nek mriki oh tadi. Sami kulhu nggih. Mboten napa-napa. Ngomong komen sak apale imam mawon. Nggih, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mangke sak sampunipun nerangaken tiang-tiang ingkang naimah, mangke insyaallah minggu depan kita bahas tentang kenapa Allah menciptakan unta. Oh, makanya unta insyaallah kita bahas ya. Kenapa Allah menciptakan gunung? Bagaimana gunung diciptakan? Makanya insyaallah pada kita bahas ya. Karena orang-orang niku banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya semua yang diciptakan oleh Gusti Allah itu pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua yang diciptakan Allah tidak ada yang tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat 10 insyaallah. Kalau umur kita panjang, kita lanjutkan ayat 11 dan seterusnya. Kita akhiri dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.